dan bahkan anggota jemaat wilayah 12 yang mengikuti acara pembentukan tabiat anak malam yang kedua ini. Nama saya Jesselyn dan saya bergereja di Bintaro. Pada malam ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Kejatuhan. Ayat Alkitabnya terdapat pada Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kakak laki-lakiku adalah seorang petugas medis di negeri yang jauh. Dia membantu merawat orang-orang yang sakit dan terluka tepat di garis depan peperangan yang amat mengerikan. Ia mengirimiku email ketika tidak terlalu sibuk, dan dia menceritakan tentang bagaimana dia melihat bom meledak ketika pergi ke medan perang untuk mencari tentara yang terluka. Dia bilang tidak usah khawatir tentang dia, padahal aku khawatir. Hari Senin yang lalu, dia menulis sesuatu yang aneh. Ia bertanya bagaimana keadaanku di medan perangku. Aku katakan padanya, aku tidak memiliki medan perang. Dan ia menulis kembali, ya, kamu punya. Kamu sedang berperang dengan setan. Aku bertanya kepada ayahku apa artinya itu. Abangmu benar, kata ayah. Kita sedang berperang. Setan sedang mencoba menghancurkan hidup kita, sementara Allah sedang membuatnya lebih baik. Setan menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang menyakiti kita, sementara Allah melalui kata hati kita sedang bekerja keras untuk memberikan keselamatan pada kita. Ini disebut pertikaian besar, dan ini sudah terjadi selama waktu yang lama. Maksud ayah, aku adalah seorang tentara seperti Scotty? Ya, ayah menjawab, kita semua sedang melakukan peperangan kita sendiri. Kamu ada di pihak mana? Apakah kamu tahu Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih? Dia tidak suka pada kecurangan, menyakiti orang, berbohong, dan tidak hormat. Ini tertulis di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Allah berkata agar kita lebih mengasihi Allah lebih dahulu dan hanya melayani Dia. Kemudian, kasihilah mereka yang ada di sekitar kita. Perlakukan mereka dengan hormat dan perhatian. Di pihak lain, lanjut ayah, setan membencimu dan bertanggung jawab atas kesengsaraanmu. Setan ingin kamu bersenang-senang dengan obat-obat terlarang, merokok, dan minum alkohol. Setan ingin menguasai pikiranmu dengan hal-hal yang jahat. Aku, karya Allah paling sempurna. Dan aku akan naik melebihi semua ciptaannya. Coba lihat, setan menuntun sepertiga malaikat untuk memberontak Allah, karena ia ingin mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada Allah. Ini tertulis di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu.
mengirimkan roh pemberontakan ke dalam dunia ketika ia menuntun Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ini tertulis di Kejadian 3. Peperangan besar ini mempengaruhi setiap orang yang lahir di dunia. Setan mencoba membuat kita melakukan dosa dan tidak menuruti Allah. Ini tertulis di Efesus 6 ayat 12. Untuk membantu mengatasi dosa, Yesus mengirimkan Roh Kudus dan malaikat-malaikat pengasih untuk menuntun dan melindungi kita semua. Melalui kematian Yesus di salib, Yesus menyatakan keadilan dan kebaikan Allah untuk kita semua. Teman-teman, mari kita pikirkan, hal apakah yang bisa kita lakukan untuk melawan godaan setan di sekolah, di rumah, dan di gereja? Hal yang harus kita lakukan untuk melawan godaan setan di sekolah adalah tidak menyontek saat ujian. 2. Tidak membuat keributan di kelas. Kalau di rumah adalah 1. Taat kepada orang tua. 2. Tidak melawan kepada orang tua. Dan jika di gereja adalah 1. Duduk tertib dan diam mendengarkan firman Tuhan. 2. Tidak membuat keributan saat mendengarkan firman Tuhan. Demikian khotbah saya pada malam ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.